Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Di sebuah pagi yang tenang di kota Baghdad, sinar matahari menembus jendela istana dengan lembut. Burung-burung berkicau, para pelayan sibuk, dan suasana tampak damai, tapi tidak bagi Raja Harun al-Rashid. Hari itu wajah sang raja tampak murung. Ia duduk di singgasananya sambil menatap kosong ke arah taman. Sampai akhirnya ia berbisik pelan, "Aku punya segalanya, tapi hatiku terasa kosong." Wazir yang berdiri di sampingnya mendekat dengan hormat. "Apakah Baginda sakit?" Raja menggeleng. "Tidak, aku hanya bingung. Semua orang bilang Tuhan itu ada, tapi aku tak pernah melihatnya. Bagaimana bisa aku yakin pada sesuatu yang tak terlihat?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Para penasihat saling pandang, takut menjawab. Tak satu pun berani membuka mulut, karena bagi mereka, membahas Tuhan di hadapan raja bisa jadi hal yang berbahaya. Namun Raja Harun berkata tegas, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang cukup gila untuk menjawab pertanyaanku." Tak lama, datanglah Abu Nawas dengan wajah cerah dan langkah santai seperti biasa. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Wahai Baginda, semoga pagi Baginda secerah hati hamba yang belum sarapan." Raja tertawa kecil tapi langsung kembali serius. "Abu Nawas, aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan. Semua orang bilang Tuhan itu ada, tapi aku tak pernah melihatnya. Bagaimana aku bisa percaya pada sesuatu yang tak bisa kulihat?" Abu Nawas menatap raja lama-lama lalu tersenyum. "Baginda, pertanyaan Baginda besar, tapi hamba tak mau menjawab dengan kata-kata. Izinkan hamba menjawab dengan cara." Raja mengerutkan dahi. "Cara? Maksudmu bagaimana?" Abu Nawas berkata pelan, "Besok pagi, Baginda kumpulkan semua orang penting di istana. Hamba akan datang membawa sesuatu yang bisa membuat Baginda merasakan jawaban itu sendiri." Raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Baiklah, Abu Nawas, aku beri kau waktu 1 malam. Tapi ingat, kalau jawabannya hanya lelucon, maka esok lehermu akan jadi bahan tertawaan Algojo." Abu Nawas menunduk, tersenyum tipis. "Hamba tak takut, Baginda, karena yang mencari kebenaran tak akan mati sia-sia." Ia pun pergi meninggalkan istana. Langit mulai berubah jingga, dan raja menatap ke arah pintu sambil bergumam, "Kali ini aku ingin tahu, apakah akal bisa benar-benar melihat yang tak terlihat?" Dan malam itu seluruh Baghdad berbisik tentang hal yang sama. Raja Harun menantang Abu Nawas untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Keesokan paginya matahari Baghdad bersinar hangat. Tapi suasana di istana berbeda dari biasanya. Ramai, penasaran, dan penuh bisik-bisik. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana, menunggu Abu Nawas dengan ekspresi ingin tahu. Tak lama kemudian Abu Nawas masuk dengan langkah tenang. Ia membawa sesuatu yang aneh, sebuah mangkuk kosong. Para pejabat mulai berbisik pelan. "Apakah itu jawabannya?" Abu Nawas makin aneh saja. Raja mengangkat alis. "Abu Nawas, apakah mangkuk kosong itu jawabanmu tentang Tuhan?" Abu Nawas tersenyum. "Belum, Baginda. Tapi hamba ingin bertanya sesuatu terlebih dahulu." Ia menatap sang raja dan berkata lembut, "Apakah Baginda punya akal?" Raja terkejut. "Tentu saja aku punya. Jangan menghina aku, Abu Nawas." Abu Nawas membungkuk sopan. "Maaf, Baginda. Tapi bolehkah hamba melihat di mana letaknya akal Baginda?" Raja terdiam. "Ya, tentu saja tidak bisa kau lihat." Abu Nawas menatapnya dalam. "Tapi Baginda percaya akal itu ada, bukan?" "Ya, aku percaya," jawab raja cepat. Abu Nawas tersenyum bijak. "Kenapa Baginda percaya pada sesuatu yang tidak terlihat?" Raja menghela napas pelan lalu menjawab, "Karena aku bisa merasakan hasilnya, aku bisa berpikir, aku bisa membuat keputusan." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar sekali, Baginda. Dan begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya di setiap hal yang hidup." Ia menatap jendela istana dan menunjuk keluar. "Lihat langit yang berdiri tanpa tiang. Lihat matahari yang selalu datang tepat waktu. Lihat jantung Baginda yang terus berdenyut tanpa diperintah." Raja terdiam. Semua yang hadir ikut menunduk tersentuh. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih lembut, "Kalau Baginda mencari Allah dengan mata, Baginda tak akan menemukannya. Tapi kalau Baginda mencari dengan hati, maka Allah sudah bersama Baginda sejak Baginda pertama kali bernafas." Suasana jadi hening. Bahkan para pengawal yang berdiri di pintu ikut menunduk. Raja menatap Abu Nawas lama-lama, matanya mulai berkaca-kaca. "Selama ini aku mencari Tuhan di langit, di kitab, di kata orang bijak, padahal dia selalu ada di hatiku sendiri." Abu Nawas menunduk rendah, tersenyum. "Hamba hanya ingin mengingatkan Baginda. Karena iman sejati bukan tentang melihat, tapi tentang yakin, walau tak terlihat."
Raja menghela napas panjang, lalu tersenyum hangat. Abu Nawas, hari ini kau tidak membuatku tertawa seperti biasanya, tapi kau membuat hatiku tenang. Abu Nawas menjawab, jika hati Baginda tenang, maka hamba sudah cukup bahagia. Sebab ketenangan hati itu tanda Allah sedang dekat. Nur Raja terdiam sejenak lalu berkata, tapi Abu Nawas, jika imanmu begitu kuat, aku ingin mengujinya. Aku supaya ingin tahu, apakah engkau tetap yakin pada Allah bahkan jika hidupmu terancam? Abu Nawas menatap Raja dengan senyum kecil. Hamba siap, Baginda. Karena ujian dari Raja tak seberat ujian dari Allah. Raja mengangguk pelan sambil berbisik. Kita lihat, Abu Nawas, seberapa dalam imanmu sebenarnya. Dan semua orang di istana menahan napas, menyadari bahwa permainan logika Abu Nawas belum selesai. Ia baru saja akan diuji dengan iman yang sesungguhnya. Keesokan harinya, istana Baghdad kembali ramai. Kabar bahwa Raja akan menguji iman Abu Nawas menyebar cepat. Bahkan para pedagang di pasar dan anak-anak di jalan ikut berbisik penasaran. Di ruang singgasana, Raja Harun al-Rashid duduk dengan wajah serius. Abu Nawas berdiri di hadapannya, tenang seperti biasa. Raja berkata, Abu Nawas, kemarin kau membuatku kagum dengan kata-katamu. Tapi iman sejati bukan hanya diucapkan, harus dibuktikan. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, Baginda. Hamba siap diuji selama ujian itu tidak keluar dari kehendak Allah. Raja tersenyum tipis. Baik, aku ingin tahu apakah engkau tetap yakin pada Allah ketika hidupmu berada di ujung tanduk. Ia lalu memberi isyarat. Para pengawal membuka pintu besar dan seekor singa kelaparan dibawa masuk ke halaman istana. Seluruh hadirin bergidik ngeri. Raja berkata lantang, Abu Nawas, jika engkau benar-benar percaya Allah selalu bersamamu, maka masuklah ke kandang singa itu, tanpa senjata, tanpa pelindung. Suasana berubah tegang. Wazir menatap Raja dengan cemas, Baginda, apakah tidak terlalu berbahaya? Raja menjawab datar, iman tanpa ujian hanya kata-kata kosong. Abu Nawas menatap singa itu. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, jika Allah yang mengizinkan singa itu lapar, maka hanya Allah pula yang bisa menenangkannya. Ia menengadah sejenak, menutup mata, berbisik lirih, Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Jika ini ujian darimu, jadikanlah singa ini saksi atas kebesaranmu, bukan kemarahannya. Lalu tanpa ragu, Abu Nawas melangkah masuk ke kandang singa. Semua menahan napas. Singa itu menatapnya tajam, mengaum keras, lalu perlahan, mendekat, tapi bukan untuk menyerang. Singa itu justru duduk tenang di depan Abu Nawas dan menundukkan kepalanya seolah tunduk. Seluruh istana heboh, Raja sendiri sampai berdiri dari singgasana, matanya tak percaya. Abu Nawas menatap Raja sambil berkata tenang, Baginda, singa ini hanya makhluk. Ia lapar karena Allah yang membuatnya lapar. Ia tenang karena Allah yang menenangkannya. Tidak ada satupun yang bergerak di bumi ini tanpa izin darinya. Raja terdiam lama, kemudian ia turun dari singgasana dan mendekati kandang. Abu Nawas, aku yang ingin menguji imanmu, tapi justru imanku yang diuji hari ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Hamba hanyalah hamba, Baginda. Tapi jika hati kita yakin kepada Allah, maka ketakutan pun berubah jadi ketenangan. Raja mengangguk pelan, kau benar, Abu Nawas. Aku melihat sendiri kekuatan orang yang percaya pada Tuhannya. Dan hari itu, seluruh Baghdad membicarakan keajaiban. Seekor singa tunduk di hadapan seorang hamba yang beriman. Malam itu Baghdad kembali tenang. Tapi di dalam istana, Raja Harun al-Rashid belum bisa tidur. Pikirannya terus memutar kejadian siang tadi. Saat Abu Nawas berdiri di depan singa yang kelaparan, dan hewan buas itu malah menunduk seperti makhluk jinak. Raja duduk di ruang pribadinya, menatap langit malam lewat jendela. Bagaimana bisa seorang manusia setenang itu di hadapan maut? Gumamnya lirih. Akhirnya ia memerintahkan pengawal, Pak, panggil Abu Nawas. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Tak lama Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana. Ia menunduk hormat dan berkata, Baginda memanggil hamba di malam yang indah ini. Semoga bukan karena singa itu ingin dijadikan teman baru. Raja tersenyum kecil tapi wajahnya tetap serius. Abu Nawas, hari ini aku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Aku ingin tahu, apa rahasiamu? Bagaimana engkau bisa begitu tenang ketika kematian seakan di depan mata? Abu Nawas duduk perlahan dengan izin Raja. Ia menatap lantai lalu berkata pelan, Baginda, hamba tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi hamba punya keyakinan yang lebih besar dari rasa takut.
Kalian tahu yang hamba takutkan bukan kematian, melainkan hidup tanpa iman. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, setiap makhluk hanya bergerak dengan izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki singa itu menyerang, maka tak akan sehelai rambut pun di tubuh hamba yang tersentuh. Ia menatap raja dengan tenang. Keberanian sejati bukan karena merasa kuat, Baginda, tapi karena tahu bahwa semua kekuatan berasal dari Allah semata. Raja menatapnya dalam lalu bertanya, dan jika Allah menakdirkan singa itu memangsa dirimu? Abu Nawas tersenyum. Maka hamba tetap bersyukur, Baginda. Karena hamba mati bukan karena singa, tapi karena kehendak Allah. Mati karena ujian iman lebih mulia daripada hidup dengan hati yang ragu. Raja terdiam lama. Matanya menatap Abu Nawas. Seorang rakyat biasa, tapi dengan ketenangan yang tak dimiliki para pemimpin besar. Abu Nawas, ujar Raja pelan, aku iri padamu. Aku memiliki istana, kekuasaan, dan pasukan, tapi hatiku tak setenang hatimu. Abu Nawas menunduk. Hamba juga iri pada Baginda, karena Baginda punya kesempatan untuk menebar keadilan. Tapi ketenangan itu, Baginda, tidak bisa dibeli dengan tahta, tidak bisa ditukar dengan emas, hanya bisa didapat dari satu hal, iman yang yakin bahwa Allah selalu dekat. Raja mengangguk perlahan, wajahnya tampak lebih lembut. Ia berkata lirih, Abu Nawas, malam ini aku belajar lebih banyak darimu daripada dari para guru istana. Abu Nawas tersenyum. Maka hamba pun bahagia, Baginda. Sebab ilmu bukanlah untuk sombong, tapi untuk saling menuntun menuju kebenaran. Dan malam itu, Raja memandang Abu Nawas bukan lagi sekadar penghibur istana, tapi seorang guru kehidupan yang sederhana, yang mengajarkan bahwa keberanian sejati lahir dari keyakinan pada Allah, bukan dari kekuasaan. Pagi itu langit Baghdad berwarna keemasan. Suara adzan subuh bergema lembut di udara, menembus dinding istana Harun al-Rashid. Raja duduk di taman belakang, memandangi kolam yang tenang. Namun hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal sejak malam sebelumnya. Ia bergumam pelan, aku punya segalanya, tapi doaku jarang terkabul. Sementara Abu Nawas tampak sederhana, tapi setiap perkataannya seperti diberkahi Allah. Tak lama, Abu Nawas datang dengan senyum khasnya. Ia membawa roti dan susu, lalu berkata santai, Baginda, hamba pikir Baginda ingin sarapan, bukan renungan. Raja tersenyum tipis. Abu Nawas, aku ingin bertanya sesuatu. Silakan Baginda, jawab Abu Nawas. Raja menatapnya serius. Kenapa setiap kali aku berdoa, seakan tak pernah dijawab? Aku sudah beribadah, bersedekah, dan berbuat baik. Tapi hatiku tetap gelisah. Abu Nawas menatap wajah Raja dalam-dalam. Ia tidak langsung menjawab. Lalu dengan lembut ia berkata, Baginda, apakah Baginda berdoa karena ingin sesuatu atau karena ingin dekat dengan Yang Maha Memberi? Raja terdiam, ia tak menyangka akan ditanya balik. Abu Nawas melanjutkan, doa itu bukan sekadar permintaan Baginda, tapi jalan untuk berbicara dengan Allah. Jika yang dicari hanya hasil, maka doa menjadi transaksi. Tapi jika yang dicari adalah ridhanya, maka setiap hembusan doa sudah menjadi jawaban. Raja menunduk memikirkan kata-kata itu. Lalu ia berkata, tapi Abu Nawas, apakah engkau sendiri merasa doamu selalu dijawab Allah? Abu Nawas tersenyum kecil. Hamba tidak tahu apakah dikabulkan atau tidak, tapi hamba yakin Allah selalu mendengar. Kadang doa itu tidak dijawab dengan ya, kadang dijawab dengan sesuatu yang lebih baik. Raja menghela napas panjang. Lalu, apa rahasia agar doa tidak tertolak? Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Hamba hanya tahu satu hal, Baginda. Doa yang keluar dari hati yang bersih dan yakin tidak akan tertolak, meski mungkin tak dikabulkan dengan cara yang kita mau. Ia menatap langit dan berbisik pelan, karena Allah tidak lupa, tidak tuli, dan tidak tidur. Raja menunduk, matanya berkaca-kaca. Abu Nawas, doakan aku. Doakan agar hatiku bisa seikhlas hatimu. Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan berdoa, Ya Allah, lembutkanlah hati raja kami, jadikan kekuasaannya jalan menuju ridhamu, dan berikanlah ketenangan bagi siapapun yang mencarimu. Saat doa itu selesai, angin berhembus lembut. Daun-daun bergoyang pelan seolah ikut mengaminkan. Raja tertegun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa doa bukan lagi permintaan, tapi pertemuan. Namun siapa sangka, ujian baru sedang menanti sang raja. Dan kali ini, bukan dari rakyatnya, tapi dari hatinya sendiri.